Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hikmah ke-16b Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwar, kaya apa ditemu gambar, yakni bisa digambarkan, ditemukan. Apa ayah jubahu yento menghalangi, ngaling-ngalingi hu ing Allah, apa sing menghalangi syai'un sesuatu, wa huwa hali utawi iya Allah iku alladzi pangeran kang dhahara kang tampak sapa alladzi Allah tampak likulli syai'in maring segala sesuatu, yakni segala sesuatu itu manusia, bayang-bayang manusia fitrahnya itu kan iman kepada Allah. Kemudian bayang-bayang manusia ikut sujud kepada Allah. Kemudian Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam sarah hikamnya Syarhun wa Tahlil di jilid 1 halaman 232, beliau mengungkapkan, yaitu surat Al-Hajj ayat 18, yang sujud kepada Allah diantaranya wasyamsu, matahari, wal qamaru, bulan, wan nujumu, bintang-bintang, wal jibalu, gunung-gunung, wasyajaru, pohon-pohon, wadawabu, binatang-binatang ternak, wa katsirun minan nas, dan banyak dari manusia. Nah, berarti Allah itu tampak pada segala sesuatu. Binatang tahu Allah, matahari tahu Allah, bulan tahu Allah, gunung, bintang, gunung, pohon, binatang dan sebagainya mengetahui Allah. Maka tidak ada yang bisa menutup Allah. Tapi manusianya yang malah tertutup dari Allah. Dengan apa? Dengan kesombongannya. Kemudian kaifa yutasawwaru, kaya apa digambarno apa ayah jubahu yang to ngaling-ngalingi hu ing Allah apa syai'un, sesuatu. Bagaimana Allah kok bisa ditutup oleh sesuatu? Tidak mungkin. Karena wa huwa hali utawi iya Allah iku ad-dhahiru, tampak, qabla wujudi kulli syai'in, ing dalam saturunge adanya, sebelum adanya segala sesuatu. Allah sudah ada, sejak dulu ada. Segala sesuatu belum ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang kemudian ada menutup Allah? Tidak mungkin. Oleh karena itu, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam sarah hikamnya, kalau tadi di halaman 232 jilid 1, sekarang 235 jilid 1, beliau Dr. Said Ramadan Al-Buti mengatakan
satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Allah Ta'ala wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah sudah ada dan belum ada sesuatu selain Allah. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh Abi Muawiyah, kana Allah tabaraka wa ta'ala qabla kulli syai'. Allah sudah ada, maha berkah, maha agung dan maha tinggi, qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Ini hadis dengan redaksi yang terakhir itu dari riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal dari hadisnya Abi Muawiyah. Kaifa yutasawwaru, kaya apa digambarno, bagaimana mungkin ditemukan apa ayah jubahu ento ngaling-ngalingi hu ing Allah, ento ngaling-ngalingi hu ing Allah apa sayun sesuatu, wa huwa hali utawi iya Allah, wa huwa hali utawi iya Allah iku adharu lebih jelas, lebih tampak min kulli syai'in daripada segala sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu menutup Allah? Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un, sedangkan Allah itu lebih jelas daripada segala sesuatu. Wa huwa adharu min kulli syai'. Dalam hal ini Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam syarah hikamnya jilid 1 halaman 239, Allah lebih jelas daripada segala sesuatu. Sebagai bukti, ikan laut punya otak, otak ikan. Bandeng itu punya otak, bandeng punya otak. Kambing punya otak, otak kambing. Sapi punya otak, keledai pun punya otak. Walakin lil khitan, ikan laut, wal hamir keledai, wasaidul hayawanat al ajmawat, yaitu binatang-binatang yang tidak bisa berbahasa, tidak bisa berbicara seperti manusia, admighah, mempunyai otak. Bahkan secara volume otak binatang lebih besar kadang daripada otak manusia. Wa rubbama kana fiha, dan kadang di dalam binatang ma huwa ad'aful kammi, berlipat-lipat volumenya. Kammi, makulatul kam, itu filsafat. Makulah kam, makulah kaifa, makulah mata, makulah aina. Kam itu adalah volume, jumlah. Ma huwa ad'aful kammi, berlipat-lipat jumlahnya, volumenya. Alladhi yatamatta'u bihil insan, daripada otak yang dimanfaatkan, yang manusia senang dengan otak itu. Min dalik, dari otak itu. Daripada otak manusia, volumenya kadang besar otak binatang. Wa ma'a dalik, meskipun besar otak binatang, fa inna admighataha, maka sesungguhnya otak-otak binatang, lam tus'ifha, tidak bisa membantu binatang bil idrak, untuk menyerap persepsi. Tidak bisa, tidak bisa memahami. Hanya besar otaknya tapi tidak berfungsi memahami. Binatang otaknya besar, volumenya besar, tapi tidak bisa menerima ilmu. Lam tus'ifha, tidak bisa menolong binatang bil idrak. Dengan apa idrak? Pemahaman, persepsi, penyerapan ilmu. Alladhi yatamatta'u bihil insan, yang itu hanya dinikmati oleh manusia, bukan dinikmati oleh binatang, otak seperti itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah lebih tampak daripada segala sesuatu. Artinya apa? Sama-sama otaknya, tapi yang berpengaruh bukan otaknya. Kenapa? Wassabab annal idrak innama yatimu binurin rabbani.
Karena persepsi, pemahaman, penyerapan ilmu itu karena cahaya Allah. Yakzifuhu wahidad dimagh, yang dimasukkan, disuplai oleh Allah kepada otak manusia. La bijauharid dimagh, bukan karena esensi otaknya, bukan karena zatnya otak, bukan karena bendanya otak. La bijauharid dimagh dzati, bukan semata-mata karena bendanya otak. Kalau bendanya otak, sapi pun punya otak, kambing pun punya otak. Cuma otak kambing tidak bisa menyerap ilmu, tidak bisa idrak, persepsi. Otak manusia bisa menerima ilmu. Berarti Allah lebih tampak. Artinya apa? Berarti ada sesuatu yang dari Allah itu yang paling berpengaruh, bukan otaknya. Maka di situ disebutkan di hikam, Allah lebih jelas daripada sesuatu. Sama-sama otaknya, tapi ternyata yang paling berpengaruh, yang mempengaruhi bukan otaknya, tapi cahaya Allah. Kaifa yutasawwaru, kaya apa ditemukan gambar, kaya apa digambarno, apa ayah jubahu yang to ngaling-ngalingi hu ing Allah, apa syai'un sesuatu, bagaimana Allah ditutup oleh sesuatu. Wa huwal wahidu, wa huwa hali utai Allah iku al wahidu esa, sedangkan Allah esa. Alladzi laisa ma'ahu syai', alladzi kang laisa kang ora ono, iku ma'ahu sertane Allah, iku ma'ahu sertane Allah, apa sing ora ono, syai'un sesuatu. Sedangkan Allah sendiri tidak dibersamai dengan sesuatu. Allah sudah ada, segala sesuatu belum ada, tidak dibersamai dengan sesuatu. Allah tidak membutuhkan yang lain membutuhkan Allah. Allah itu tidak terhalang oleh sesuatu, karena Allah itu esa, wahid, sendiri, tidak dibersamai dengan sesuatu. Memang sesuatu yang lain kan belum ada. Nah, ini adalah hikmah 16b. Masalah yang kedua adalah tentang mikro dan makrokosmos dan hubungannya dengan hikam Allah tampak pada segala sesuatu. Saya baca di sebuah kitab filsafat yang terkenal, dikarang oleh tokoh ahli sunnah wal jamaah Fakhruddin Ar-Razi, yang punya tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi, yang punya kitab Al-Mahsul fi Ilmi Al-Usul. Ini saya sekarang membawa kitabnya yang mungkin masih langka, masih jarang, ya, Al-Matalibul Aliyah Minal Ilmil Ilahi. Ini kitab filsafat, namanya Al-Matalibul Aliyah Minal Ilmil Ilahi, terbitan Darul Kitab Al-Arabi Beirut, tahqiq Dr. Ahmad Hijazi, di juz 7 halaman 343. Fakhruddin Ar-Razi mempunyai pandangan bahwa planet, bumi, langit itu natiqah, berakal. Termasuk Ibnu Sina yang punya buku kedokteran Al-Qanun fit Tib, yang punya kitab filsafat Asy-Syifa. Ibnu Sina, kami juga punya semua kitab itu. Nah, di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi mengutip dari catatan Ikhwanus Shafa, sebuah komunitas intelektual dalam bidang filsafat. Ikhwanus Shafa. Di sini dijelaskan bahwa wa ma taraka jawwal hawa'i farighan khalian, dan Allah tidak membiarkan, tidak meninggalkan udara
tempat udara itu jawwal hawa farighan, kosong, nganggur, khalian, sepi, tidak, hatta khalaqa fihi ajnasan minat thair. Allah menciptakan banyak burung berterbang di sana. Yusabbihu fiha, yang mereka burung-burung bertasbih di sana. Kama yusabbihu samaku fil ma, seperti ikan bertasbih di dalam air. Wa ma taraka hadhihi al-mafawis al-yabisah, dan Allah tidak membiarkan padang pasir yang kering. Wa hadhihi al-jibal al-hajariyah, dan gunung-gunung batu as-soldah yang keras. Hatta khalaqa fiha ajnazan, Allah menciptakan berbagai jenis di sana. Minal wuhush, binatang-binatang liar, wal hasyarat, serangga-serangga bertasbih kepada Allah. Wa ma taraka syututal anhari wa butunal audiyah, dan Allah tidak membiarkan sisi-sisi sungai-sungai dan kedalaman-kedalaman jurang. Hatta mala'aha minal hayawanat al-khasisah, Allah menciptakan di sana berbagai binatang-binatang rendah. Kadbak, kutu wal ba'ud, nyamuk, bedidan, ulat, bedubab, lalat. Nah, dengan berbagai pemikiran ini, fakaifa yaliqu bihikmatihi ayyatruka hadhihi al-aflak. Masa, kata Ikhwanus Sofa ini ya. Nah, ini kata-kata ini tidak populer dengan di tradisi tata krama ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu terserah Allah. Kalau Ikhwanus Sofa memang rasionalisme, mereka bagaimana layak yang maha bijaksana Allah membiarkan hadhil aflak, yaitu orbit-orbit planet al-mudhi'ah, yang bercahaya, yang menyinari, al-musyriqah, menyinari, al-wasi'ah, yang luas, ma'a syiddati munasabatiha lil hayat, dan sangat munasabah menjadi makhluk hidup, hayat, munasabah untuk hidup, khaliyah anil hayat, masa planet-planet itu tidak hidup, wal idrak, punya persepsi, wasyu'ur, punya rasa. Jadi langitnya sujud, mataharinya sujud. Di sana langit, di berbagai planet ada makhluk-makhluk Allah yang tidak diketahui oleh manusia yang bersujud. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, yaitu fama minha maudi'u shibrin, maka tidak ada dari langit itu tempat sejengkal, illa wa fihi malakun qaim, kecuali pasti di sana ada malaikat yang berdiri ibadah, au qa'id, malaikat yang duduk ibadah, au raki', malaikat yang ruku ibadah, au sajid, atau malaikat yang sujud ibadah. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, supaya manusia tidak terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia harus dengan agama dan pengamalan agama, yakni agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kitab yang luar biasa, Mausu'ah Sifatil Anbiya min Qasasil Quran, ensiklopedi sifat-sifat Nabi dari kisah-kisah Al-Quran. Mausu'ah Sifatil Anbiya min Qasasil Quran, karya Dr. Aqil Hussein Aqil, di jilid 9. Saya baca ini di jilid 9, halaman 2243. Di sini dijelaskan jin
bisa iman kepada Muhammad, padahal jin ini jin yang generasi sebelum Muhammad, bisa terpanggil iman kepada Muhammad karena mereka tidak terhijab. Kenapa? Karena ada informasi agama sebelumnya. Ini telah ditemukan teori oleh Dr. Aqil Hussein Aqil. Ternyata jin-jin yang beriman, pengakuan mereka di satu surat Al-Quran, di surat Al-Ahqaf, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Nah ini, kata-kata ini, inna sami'na, kata jin, kitaban, kita mendengar kitab, unzila min ba'di Musa, yang diturunkan sesudah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadaihi, tapi membenarkan kitab-kitab suci yang sebelumnya, yahdi ilal haqqi, memberi petunjuk pada kebenaran, wa ila tariqi mustaqim, dan pada jalan yang benar. Nah, berarti jin ini sudah tahu Nabi Musa. Berarti jin-jin ini sudah tahu agama sebelumnya yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena mereka tidak terhijab oleh Allah, mengimankan Musa yang sebenarnya, mengimankan Tauratnya Musa yang sebenarnya, mengimankan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran yang sebenarnya. Maka begitu Al-Quran datang, mereka berbondong-bondong beriman. Keempat, supaya tidak terhijab dari Allah, pola pandang manusia terhadap ciptaan Allah itu jangan hanya dilihat adalah kemampuan manusia untuk memanfaatkan ciptaan itu, tetapi kesadaran manusia bahwa sesuatu yang manusia tidak mampu memanfaatkan belum tentu tidak ada manfaatnya. Ya. Sesuatu yang manusia belum mampu memanfaatkan belum tentu tidak ada manfaatnya. Yakini ada manfaatnya, tetapi kita yang belum mampu memanfaatkan. Yakini ada hikmahnya, kita belum tentu tahu hikmahnya. Yakini ada faedahnya, kita tidak tahu faedahnya. Ini pemikiran supaya kita tidak tertutup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Saya baca satu redaksi hadis yang jarang saya temui, tapi saya temunya di kitab Balaghah, Syarhu Miftahil Ulum, karya Sa'duddin Mas'ud bin Umar At-Taftazani, di jilid 2 halaman 157. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah, sesungguhnya aku akan membanggakan, memamerkan kalian umatku yang besar di depan umat-umat yang lain besok hari kiamat. Walau bisikti, meskipun anak cucu umatku yang keguguran, itu tetap menjadi hitungan bagi saya. Akan dipamerkan Rasulullah, akan dibanggakan Rasulullah di depan umat besok di hari kiamat. Meskipun umatnya Rasulullah yang sebelum lahir sudah mati di dalam kandungan. Keluron, tahu keluron ya? Orang Jawa bilangnya keluron. Walau bisikti, meskipun dengan bayi yang keguguran di dalam kandungan, itu akan dibanggakan Rasulullah di depan umat di hari kiamat. Maka dikasih nama, bayi yang keluran dikasih nama. Kalau di USG laki-laki, ya kasih nama laki-laki. Di USG perempuan, kasih nama perempuan. Kalau di USG tidak jelas perempuan, tidak jelas laki-laki, kasih nama yang nama ini pantas laki-laki dan pantas perempuan. Begitu caranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.